Ini adalah kisah nyata dalam Perang Vietnam. Perhatikan baik-baik 9 pasukan khusus dalam foto ini. Mereka sedang menjalankan sebuah misi sangat rahasia. Ketika sampai di darat, seorang anggota tim menyarankan untuk mengambil foto kenang-kenangan. Saat itu kamera hanya memotret 8 orang. Tiba-tiba orang yang memegang kamera berkata dia juga ingin difoto. Kemudian dengan tergesa-gesa memberikan kamera itu kepada orang lain. Tapi saat ini dalam foto masih ada 9 orang. Jadi sebenarnya siapa yang mengambil foto untuk mereka? Fenomena aneh terjadi di sebuah pulau misterius di Quang Tri. Ilmu pengetahuan juga tidak bisa menjelaskannya. Kenyataannya bahkan lebih menakutkan lagi. Setelah mengambil foto, seluruh tim melanjutkan perjalanan ke depan. Karena ini adalah misi rahasia mutlak. Jadi tidak ada seorang pun dalam tim yang berani bertanya. Bahkan tidak ada yang menyadari bahwa telah ada orang tambahan dalam tim. Setelah itu tim bergerak melalui semak bambu. Karena itu adalah zona bebas pertempuran, semua orang sangat santai. Siapa sangka tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seluruh tim langsung berbaring dan siap untuk bertempur. Berdasarkan kekuatan tembakan musuh, mereka setidaknya harus berjumlah 20 orang. Beruntungnya, pasukan khusus itu dilengkapi dengan baik. Hanya dalam waktu sebentar, semua musuh telah dibersihkan. Tapi anehnya, di lokasi kejadian hanya ada tubuh seorang wanita. Di tangannya dia memegang erat sebuah lonceng. Saat tim terus bergerak ke atas, kabut semakin tebal. Penglihatan membuat mereka tidak bisa mengenali arah. Akhirnya kapten mengeluarkan peta. Ternyata inilah area kematian yang mereka tuju. Jalan masuknya misterius dan suram. Di samping itu juga ada sebuah batu nisan. Pada batu nisan itu terukir kata Blackton dalam bahasa Mandarin. Tidak bisa melihat apa yang ada di bagian belakang. Kapten selalu berpikir orang Vietnam sengaja melakukan itu untuk menakut-nakuti mereka. Saat mereka pergi, salah satu anggota bahkan kencing di batu nisan tersebut. Tiba-tiba sebuah rangkaian kata aneh muncul samar-samar. Tertulis bahwa inilah tempat darah tentara Korea akan tertumpah. Ternyata dataran tinggi ini telah diberi mantra. Orang Vietnam menganggap ini sebagai zona terlarang mereka. Dan tugas dari pasukan Korea ini adalah mencari rekan yang hilang. Malam itu, seluruh tim beristirahat di sebuah padang rumput. Tapi kabut tebal semakin pekat. Saat terbangun, seluruh tim terkejut melihat sebuah benteng kuno di depan mereka. Mereka mengira orang Vietnam sedang bersembunyi di dalamnya. Kapten langsung memerintahkan untuk bertempur. Tapi setelah menggeledah benteng kuno itu, tidak ada satu orang pun, hanya menemukan sebuah radio rusak. Saat itu kapten mulai memberi tugas, mencari tahu keberadaan tim penipu liar. Setelah 7 hari lagi, Kementerian Kesehatan akan mengirim pesawat untuk menjemput mereka. Tapi dapatkah mereka bertahan hidup sampai 7 hari lagi? Kapten tidak mengatakan apa-apa. Ternyata beberapa hari yang lalu markas besar tiba-tiba menerima sinyal SOS dari Legiun Keledai Liar nomor 3. Dan pria yang dibalut perban di seluruh tubuh ini adalah kapten dari pasukan keledai liar. 6 bulan lalu, pasukan keledai liar telah dihapuskan oleh Viet Minh. Nasib tragis dari setiap anggota tim membuat Presiden Korea Selatan Lee Sung-man tidak bisa tidur. Bahkan, dia mengatakan bahwa mereka telah dihantui oleh setan. Untuk menyelidiki masalah ini, sangat cepat sebuah regu khusus telah dikumpulkan. Misi mereka adalah mendarat di pulau, mencari jejak tim penipu yang hilang. Tapi setelah itu, kejadian aneh terus-menerus terjadi. Saat bergerak, Min Jae hanya pergi buang air kecil sebentar. Saat berbalik, dia tidak melihat teman-temannya lagi. Dia buru-buru berlari mencari tapi tanpa sengaja tersandung dan jatuh. Begitu bangun, teman-temannya lagi-lagi muncul. Tapi walaupun Min Jae berteriak, tidak ada yang menjawab. Melihat semua orang tiba-tiba berbaring, Min Jae pun ikut berbaring. Tetapi saat dia bangun lagi, semua orang kembali menghilang. Menunggu sampai kapten menemukan Min Jae. Dia bersembunyi di kuil terbengkalai. Wajah pucat pasi. Di luar kuil, ada beberapa batang dupa yang ditancapkan. Sepertinya ada seseorang yang baru saja mampir di sini. Malam itu Min Jae menceritakan pengalamannya kepada kapten tim. Tapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Kamu takut sampai bingung ya? Saat itu, tentara komunikasi itu mendapatkan radio yang rusak. Musik dari radio itu telah membuat suasana menjadi lebih tenang. Tetapi setelah beberapa detik, mereka harus merasa menyesal. Karena tiba-tiba radio itu mengeluarkan suara yang menakutkan.
Aku pikir orang Amerika akan berulah lagi. Kapten segera mematikan radio itu. Malam itu beberapa penjaga menemukan bayangan aneh. Kapten yang berdiri di lantai atas juga melihat bayangan seorang wanita. Dia bergerak lewat lalu menghilang dengan cara yang misterius. Keesokan paginya, anggota tim lainnya menghilang. Saat itu, sebuah tetes darah tiba-tiba jatuh. Mereka mendongak dan melihat anggota yang hilang, Heng Min, tergantung di udara. Kapten berpikir bahwa orang Vietnam yang telah menyebabkan hal ini. Ternyata musuh lebih menakutkan dari yang mereka kira. Seluruh tim memutuskan untuk memasang jebakan di sekitar kuil. Bersiaplah untuk menerima sesuatu. Malam itu Kapten melaporkan pengorbanan Heng Min kepada atasan. Tak disangka atasannya memarahi dan menyebut bodoh. Dia mengatakan bahwa Heng Min adalah anggota dari tim kuda liar. Bagaimana mungkin dia bisa berkorban? Kapten sepertinya tidak mengerti. Komandan langsung menanyainya. Saat ini ada berapa orang dalam tim? Kapten menjawab bahwa awalnya ada 10 orang. Mengorbankan 1 orang jadi tinggal 9. Tapi setelah mendengar itu, atasannya terus memarahi. Aku hanya mengirim 9 orang. Sudah bilang garisnya tipis saja. Bingung sampai tidak bisa menghitung jumlah orang kita sendiri. Semua orang mulai mengingat kembali. Ternyata saat di darat, mereka hanya berjumlah 9 orang. Sampai saat foto diambil, satu anggota memegang kamera jadi tinggal 8 orang. Tiba-tiba Heng Min datang minta ikut foto. Hasilnya, dia juga ada dalam foto mereka. Langsung meningkatkan jumlah anggota tim menjadi 10 orang. Saat itu, semakin mereka pikirkan, semakin mereka takut. Heng Min diam-diam menyelinap ke dalam barisan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Saat itu, di luar petir menyambar dengan dahsyat. Kapten itu kembali melihat gadis Vietnam dari malam sebelumnya. Untuk mencari tahu lebih banyak, Kapten memutuskan untuk mengikutinya. Namun, baru beberapa langkah, gadis Vietnam itu tiba-tiba menghilang. Tapi yang aneh adalah setelah kilat menyambar, ratusan salib tiba-tiba muncul di depan Kapten. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pada salib itu terdapat nama-nama tentara Prancis. Kapten membungkuk untuk mengambil lonceng. Menemukan bahwa ini adalah lonceng milik gadis pejuang hari sebelumnya. Tetapi mengapa itu muncul di sini? Tiba-tiba ada ledakan dari kuil. Ketika Ju yang kembali memeriksa, dia tidak sengaja terkena perangkap sendiri. Akibatnya adalah harus mandi dalam lautan darah. Kembali ke benteng kuno, semua orang dalam tim mulai merasa takut. Kapten menyadari bahwa musuh kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah 1 malam yang menyeramkan, akhirnya hari juga sudah terang. Ini adalah hari keempat seluruh tim datang ke tanah terlarang ini. Hanya tersisa tepat 3 hari untuk menyelesaikan misi pencarian. Maka Kapten membagi mereka menjadi 2 kelompok. Setelah itu langsung mengambil sebuah keputusan berani. Karena curiga pada lonceng tadi malam, terkait dengan gadis gerilya yang menyerang mereka hari itu. Kapten tidak mengatakan 2 kata. Langsung memimpin 2 bawahannya ke hutan bambu untuk memeriksa. Dengan cepat mereka menemukan pintu masuk gua rahasia. Tapi bagaimanapun mereka pergi, mereka tidak bisa menemukan penutupnya. Saat mereka sedang dalam perjalanan kembali, mereka menemukan sebuah helikopter jatuh. Maju selangkah lagi, Kapten langsung panik. Ternyata di dalamnya ada jasad militer Amerika. Saat itu, jasad tersebut sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Tapi, yang membuat seluruh tim merasa ngeri adalah tentara Amerika itu telah muncul di benteng kuno 2 hari sebelumnya. Di sisi lain, tim wakil Kapten sama sekali tidak ada kemajuan baru. Saat seluruh tim sedang beristirahat, sebuah sosok aneh membuat mereka harus memperhatikan. Untuk memeriksa situasi, wakil Kapten pun mengikuti untuk memeriksa. Orang-orang yang tersisa tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka langsung berpikir bahwa wakil pemimpin juga telah menghilang. Maka mereka mulai berpisah untuk mencari. Hasilnya, mereka menemukan tekoteh wakil pemimpin di atas tebing. Apakah dia jatuh ke dalam jurang? Semua orang tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya kembali untuk membahas cara menghadapi situasi ini. Tapi, saat mereka sedang menyeberangi sungai, insiden itu terjadi lagi. Detik berikutnya, seorang anggota dalam kelompok itu tiba-tiba berteriak. Setelah diperhatikan, ternyata di bawah sungai penuh dengan mayat yang membusuk. Di tempat ini juga, anggota terakhir dari tim keledai liar nomor 3 telah ditemukan. Tetapi masalahnya, mereka telah meninggal sejak lama. Bagaimana mereka bisa mengirim sinyal minta tolong ke markas besar?
Krisis yang disertai kecemasan menyebabkan semua orang dalam tim mengalami trauma psikologis yang serius. Mereka selalu merasa ada orang yang mengawasi mereka. Hanya beberapa saat kemudian, memang seorang tentara telah melihat bayangan seseorang yang nyata. Dalam kepanikan dia tidak sadar menembakkan peluru ke depan. Hingga kapten berteriak keras. Barulah para prajurit tahu bahwa mereka telah menembak orang yang salah. Tapi saat itu sudah terlambat. Karena seorang tentara tidak bisa mengendalikan diri telah menyebabkan seorang rekan satu timnya kehilangan nyawa. Setelah itu kapten memimpin semua orang kembali ke benteng tua. Langsung merusak pintu kamar rahasia dari pasukan khusus Amerika. Tetapi peralatan komunikasi di dalam saat itu sudah tertutup debu. Apakah dia sama sekali tidak pernah muncul? Saat itu semua orang sangat bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tepat saat ini, radio tiba-tiba terdengar suara dari markas besar. Kapten segera menjelaskan situasinya, sekaligus meminta pengiriman helikopter untuk mendukung segera. Namun markas besar mengatakan sudah terlalu larut. Helikopter baru bisa berangkat pagi hari. Begitu selesai berbicara, telepon langsung terputus. Prajurit itu buru-buru mengangkat kembali untuk memeriksa tapi tidak bisa menelepon sama sekali. Tepat di saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. Ketika pintu terbuka, mereka baru tahu itu adalah wakil komandan yang hilang. Pandangannya kosong, tangannya memegang tengkorak. Untuk memeriksa apakah wakil komandan itu asli atau palsu, komandan langsung menodongkan senjata bertanya tentang kata sandi. Meskipun dia menjawab dengan lancar, tapi hanya sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengambil pisau dan membunuh seorang prajurit. Melihat itu, komandan langsung menembak dan membunuhnya. Tapi tiba-tiba muncul sebuah kekuatan misterius di dalam kegelapan malam. Sepertinya mereka mendesaknya untuk menembak. Dalam kepanikan, kapten meminta semua untuk menyebutkan nama. Melihat prajurit komunikasi berdiri diam, kapten memerintahkannya untuk menyebutkan nama dan umur. Tapi prajurit itu hanya menyeringai aneh. Kemudian mengeluarkan sebuah granat dari tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa kapten langsung menembak. Namun akhirnya dia tetap terlambat satu langkah. Setelah granat meledak, rekrutan termuda tim itu menjadi buta di kedua matanya. Dia tidak bisa berhenti gemetar. Saat ini, semua orang seakan dikendalikan oleh kekuatan gelap. Semua orang mengambil senjata mereka sendiri dan mengakhiri hidup mereka. Untuk menyelamatkan rekrutan itu, kapten hanya bisa menembak dengan gila-gilaan. Saat ini perasaannya sudah sangat putus asa. Beberapa saat kemudian hanya dua rekan yang masih hidup. Saat kapten sedang menghibur sang pemula, tiba-tiba bel setan berbunyi. Dia tahu bahwa energi jahat kembali mendekat. Dia pun buru-buru mengambil pisau yang ada di tanah. Tapi gadis Vietnam muncul tepat di belakangnya. Dia langkah demi langkah mendekat. Kapten tahu jika terkena kerasukan, maka sang pemula pasti akan dibunuh olehnya. Maka dia berteriak menyuruh si pemula memegang senjata. Bidik ke kepalaku lalu pergi anak muda. Tepat ketika kapten hampir kerasukan, si rekrutan baru menarik pelatuknya tepat waktu. Setelah tembakan itu, hanya tersisa satu orang dalam tim yang bertahan hidup. Saat hari mulai terang, helikopter akhirnya tiba. Namun, tubuh-tubuh di dalam benteng menghilang dengan aneh. Sama seperti tim penyelamat Kelana nomor 3. Tim penyelamat hanya menyisakan satu anggota. Saat itu, alat komunikasi yang berdebu tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan darurat dari kapten tim keledai liar. Ini telah berulang ratusan kali. Ini adalah film horor perang Korea. Ditulis ulang berdasarkan kisah nyata. Pada masa perang Vietnam, tentara bayaran Korea melakukan kejahatan di tanah berbentuk huruf S. Mungkin karena itu mereka mengalami trauma psikologis. Mungkin juga ini adalah fenomena roh kembali membalas dendam. Salib-salib tersebut melambangkan darah yang ditumpahkan oleh penjajah dan tentara bayaran. Tetapi akibat yang mereka tinggalkan bagi negara kita sangatlah serius. Kekuatan sesat bersembunyi dalam kota tua, melambangkan pasukan gerilya kita. Mengalahkan musuh berdasarkan taktik dan kehendak. Itu adalah alasan mengapa Vietnam menjadi negara pertama yang berhasil mengusir penjajah kolonial, memenangkan kembali kedaulatan bangsa. Baiklah, review hari ini kita akhiri di sini saja.